Oke, sekarang kita menuju ke dalam. Ini dalam rangka upaya pencegahan terhadap penyakit coronavirus COVID-19. Di The Cruz Pet Center kita juga menerapkan itu. Intinya adalah untuk agar bisa melakukan upaya pencegahan ya. Nah, dimulai ketika kita masuk. Ketika kita masuk pintu, biasanya ada petugas di sini yang membersihkan gagang pintu karena kita tahu bahwa penyebaran salah satunya adalah gagang pintu. Ini kita semprot dengan apa, Mas Arif? Alkohol. Oke, dengan alkohol. Oke, itu setiap berapa? 30 menit sekali ya? 30 menit. Depan belakang ya? Depan belakang, baik satu pintu ataupun pintu yang sebelah sana. Ya, ada dua pintu, akses pintu masuk di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat di meja administrasi, ini adalah frontliner. Administrasi itu kalau kita lihat ini ada jarak ya. Kalau Mas lihat ada jarak 1 meter dari frontliner kita. Nah, frontliner juga dilengkapi dengan sarung tangan dan masker ya, terutama kasir agar tidak buat uang menyentuh uang itu menggunakan sarung tangan. Nah, ini jarak antara customer pembeli dengan kasir itu berjarak 1 meter dalam upaya tadi pencegahan terhadap virus corona tersebut ya. Ini bagian kasir yang memegang uang. Say to hello. Halo. Oke. Jadi kita menggunakan sarung tangan yang disposable ya. Baik, kita akan lanjut ke ruang tunggu. Di The Cruz mempunyai 2 ruang tunggu. Jadi ruang tunggu untuk anjing dan ruang tunggu untuk kucing. Nah, ini untuk anjing biasanya atau untuk kucing juga fleksibel. Nah, ini juga kita berikan jarak untuk masing-masing yang menunggu ya, pet ownernya. Nah, di sini ada ruang tunggu kita sekat. Biasanya di sini adalah ruang tunggu untuk kucing. Nah, ini juga kita kasih jarak 1 meter ya, sesuai dengan arahan dari pemerintah, menjaga jarak 1 meter. Kemudian di sini juga untuk anjing biasanya kalau kita lihat juga berjarak 1 meter. Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke klinik ya. Kalau kita lihat di sini ada dokter hewannya, kemudian di sini ownernya, pet ownernya. Jadi kita juga melakukan jarak dengan garis line merah. Jadi 1 meter antara si pet owner dengan si dokter hewan. Ya, ini untuk pemeriksaan anjing. Kemudian untuk pemeriksaan kucing kita lihat sebelah sana. Oke, kita masuk ke ruangan pengobatan yang klinik ruangan 2. Jadi di sini juga kalau kita lihat antara customer, pet owner dengan dokter itu berjarak 1 meter. Ya, kita buat guideline-nya. Ini kalau kita lihat lagi pemeriksaannya. Ini ada ektoparasit pada anjing. Dokter sama tim lagi bekerja. Dan ini adalah situasional ketika kita melakukan treatment pada anjing ataupun pada kucing. Oke, sekarang kita The Cruz itu sebenarnya terlepas dari adanya virus atau tidak, kita selalu melakukan namanya general meeting ya. General meeting itu dilakukan sebulan sekali, itu baik di ruang klinik, di lantai 1, pet shop, di ruang grooming, kemudian di ruang penitipan sehat, kemudian di infeksius gitu ya. Nah, untuk lebih jauh jadwalnya, saya akan ajak teman-teman sekalian ke program kita. Kita udah buat jadwalnya ke Pak Gunawan selaku HRD di sini yang membantu saya dalam hal pembuatan jadwal untuk general cleaning kebersihan The Cruz Pet Center di Batam. Oke, baik. Oke, Pak Gunawan, kemarin kan kita ada buat itu ya jadwal general cleaning. Nah, mungkin Pak Gunawan bisa menjelaskan terutama untuk customer The Cruz sebenarnya terlepas ini virus corona atau bukan, kita selalu mengadakan general cleaning seperti ini ya Pak Gunawan ya. Iya. Nah, ini kalau dilihat, nah Pak Gunawan bisa jelaskan berapa lama sekali, termasuk juga mobil antar jemput itu juga kita lakukan kebersihan. Oke. Coba dijelaskan Pak. Di sini kita mempunyai jadwal general cleaning setiap divisi. Jadi setiap divisi itu mempunyai tugas dan tanggung jawab kebersihan. Termasuk di sini divisi driver, klinik, grooming, frontliner, divisi gudang dan mes. Oke, berarti ada 7 divisi ya Pak ya? Ya, 7 divisi. Ada 7 divisi, baik. Ya.
Pertama divisi driver, tugasnya seperti apa itu Pak? Untuk driver area cleaningnya itu bertugas di atau bertanggung jawab di mobil operasional. Oke. Jenis kegiatannya itu cuci mobil, mobil divakum, terus dicuci kolong. Dalam pelaksanaannya untuk cuci mobil 1 minggu sekali. Oke. Vakum mobil itu setiap hari, cuci kolong itu 1 kali dalam 2 minggu. Ya, jadi kita melakukan vakum pada mobil itu setiap kali menjemput kita vakum dan mengantar pun sepulangnya juga kita vakum. Jadi memang mobil ini juga dibersihkan setiap hari ya Pak ya. Iya. Oke baik. Kemudian setelah mobil ini ada lagi divisi klinik. Nah divisi klinik ada lantai 1 dan lantai. Balik lagi ke Pak Gunawan, tapi kita sampai divisi klinik lantai 1 seperti apa Pak, lantai 2 seperti apa Pak jadwalnya Pak? Kalau untuk divisi klinik lantai 1 itu jenis kegiatan itu kebersihan lantai 1 klinik, terus diadakan vakum, kebersihan kulkas, terus exhaust fan, rak obat dan dinding klinik. Itu dilakukan sesuai secara berkala. Berapa lama sekali Pak? Kalau untuk kebersihan lantai 1 klinik itu 2 kali sebulan, vakum itu 1 kali dalam seminggu, kebersihan kulkas itu 1 kali seminggu, terus exhaust fan itu 1 kali seminggu, rak obat 1 kali seminggu, dan dinding klinik dilakukan 1 kali seminggu. Oke, jadi untuk ruang itu untuk lantai 1. Untuk lantai 1 ruang pengobatan kita melakukan kebersihan itu sebanyak seminggu 1 kali, itu wajib. Dan general cleaning dilakukan 1 bulan sekali. Jadi seminggu sekali itu dokter-dokternya, para asistennya kita bergotong royong untuk membersihkan area klinik di lantai 1. Kemudian untuk di lantai 2 Pak? Terus di lantai 2 itu jenis kegiatannya adalah kebersihan ruangan bedah dan dinding. Itu dilakukan 1 kali seminggu. Kebersihan kulkas, kita juga ada kulkasnya, itu 1 kali seminggu. Kebersihan dinding kandang dan rawat inap itu 1 kali seminggu. Kebersihan sterilisator 1 kali seminggu. Kebersihan ruang infeksius baru dan dinding 1 kali seminggu. Vakum 1 kali seminggu, dan exhaust fan lantai 2 1 kali seminggu. Baik, untuk lantai 2 jadi kita ada ruang bedah, ada exhaust fan, ada kulkas juga yang mesti dibersihkan, ada kandang, ada dinding. Jadi itu mesti dibersihkan rata-rata 1 minggu sekali. Kita melakukan kebersihan itu dalam upaya untuk menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungannya. Ya. Nah itu divisi klinik. Nah kemudian lanjut lagi ke ruang grooming dan ruang penitipan anjing atau kucing yang sehat ya. Seperti apa Pak jadwalnya Pak? Untuk divisi grooming dan kandang itu area cleaningnya di lantai 2, semuanya di lantai 2. Jenis kegiatannya adalah kebersihan ruang penitipan lantai 2, termasuk di sini kandang dan dinding itu 1 kali seminggu. Terus kita ada juga jadwal spray amitraz 1 kali dalam 2 hari. Selanjutnya kebersihan ruangan infeksius selama, termasuk di sini kandang dan dinding itu dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Seterusnya exhaust fan itu ruangan infeksius lama itu 1 kali seminggu. Kebersihan ruangan grooming itu 1 kali seminggu. Tangga pada lantai 2, lantai dan dindingnya itu 1 kali seminggu. Vakum semua ruangan lantai 2 1 kali seminggu, begitu Pak. Iya, jadi lantai 2 juga untuk di ruang penitipan sehat itu juga selayaknya dengan ruangan yang lain, kita melakukan pembersihan 1 minggu sekali, dan 1 bulan sekali itu dilakukan untuk kebersihan terhadap kutu. Jadi istilahnya untuk mematikan ektoparasit seperti kutu ataupun caplak ya, kita lakukan itu 1 bulan sekali, dari sejak dulu juga kita lakukan hal itu ya. Nah tapi intinya rata-rata 1 minggu sekali itu wajib dibersihkan oleh para karyawan. Selanjutnya itu untuk frontliner. Selanjutnya frontliner kita mix ya, frontliner, gudang, dan divisi cleaning service ya. Nah, jadi mereka bergabung itu untuk area kebersihan di lantai 1, itu kebersihan lantai 1 itu dilakukan 1 kali dalam 2 minggu. Terus kebersihan etalase dan barang-barang display itu dilakukan 1 kali dalam seminggu Pak. Oke, ya jadi lantai pun frontliner pun kita melakukan kebersihan, terutama di bagian depan di pet shop. Jadi kita apa yang kita lakukan biasanya dalam rangka pencegahan terhadap corona ini, kita membersihkan dengan antivirus pakai menggunakan TH4 untuk lantainya ya. Setiap pagi, siang, sore atau malam sepulang kami bekerja itu kami selalu semprot TH4 dalam upaya pencegahan tadi ya. Kemudian masuk ke area gudang. Area gudang seperti apa Pak?
Untuk divisi gudang itu dilakukan vakum Pak. Dilakukan itu dalam 1 kali sebulan. 1 kali sebulan. Jadi Ya. kita punya gudang di ruko sebelah sana, itu juga tak luput dari kita menjaga kebersihan. Tetap gudang juga setiap hari pasti disapu, tapi sebulan sekali itu kita harus melakukan kebersihan dengan di vakum ya. Karena mungkin ada sesuatu putus segala macam, kita mesti deteksi lebih awal ya. Lanjut adalah ke Mes. Seperti apa mes Pak? Kalau untuk mes kita ada 2 mes, itu mes lantai 3, general cleaningnya 1 kali sebulan Pak. Oke. Ya, yang kedua itu untuk yang mes yang di gudang lantai 2 itu general cleaningnya satu kali dalam sebulan. Baik. Jadi memang Dekrus punya 2 mes, satu adalah mes dokter hewan, yang kedua mes karyawan. Untuk mes dokter hewan dan mes karyawan itu dilakukan general cleaning 1 bulan sekali, tapi untuk kebersihan dia setiap hari ada rulesnya. Jadi setiap hari itu ada orang yang memang menyapu, membersihkan dan lain. Jadi bergantian dibuat jadwal seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah ini untuk jadwal sudah dilakukan atau jadi diberikan ke masing-masing kepala divisi dan mereka melakukan penandatanganan tanggal berapa mereka melakukan kebersihan itu tetap dipantau oleh kepala petshop dan di checklist oleh kepala petshop dan juga oleh HRD kami ya. Oke, jadi itu teman-teman, jadi sebenarnya kami sudah melakukan hal ini sejak lama dalam menjaga kebersihan tempat klinik atau pet shop yang kami tempati. Jadi selain juga menjaga kebersihan lingkungan, dokternya pun juga pastinya juga selalu berupaya bagaimana memberikan yang terbaik untuk semua customer Dekrus Pet Center Batam. Oke.